Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan panduan pembelajaran dan asesmen. Masuki materi yang ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Pada perencanaan pembelajaran dan asesmen berisi materi menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Capaian pembelajaran perlu dirumuskan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan diurutkan sehingga menjadi alur tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh peserta didik hingga mencapai akhir fase. Selanjutnya, berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun dikembangkan menjadi perencanaan pembelajaran. Alur proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat ditulis pada gambar di bawah ini. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran, dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Pendidik perlu memahami keseluruhan capaian pembelajaran, mulai dari rasional, tujuan, dan karakteristik mata pelajaran. Rumusan capaian pembelajaran perlu dianalisis untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah itu, pendidik merancang pembelajaran dan asesmen dari alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Namun demikian, alur tujuan pembelajaran dapat dikembangkan oleh pendidik sesuai kemampuannya dengan cara: 1. Mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah. 3. Menggunakan contoh yang disediakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, pendidik dapat memilih tujuan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi perencanaan pembelajaran. Proses perancangan kegiatan pembelajaran di dalam panduan ini dibuat dengan asumsi bahwa pendidik akan mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran secara mandiri, tidak menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, apabila pendidik menggunakan contoh, proses ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam platform Pendidikan Mengajar, pemerintah menyediakan alur tujuan pembelajaran sebagai contohnya: rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering dikenal RPP dan modul ajar. Dengan kata lain, setiap pendidik perlu menggunakan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran untuk memandu mereka mengajar, akan tetapi mereka tidak harus mengembangkannya sendiri. Meskipun demikian, pendidik diharapkan berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan dokumen perencanaan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Materi A, menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran, seperti yang terlihat di bagian fase pada tabel berikut ini. Fondasi PAUD. Fase A, kelas 1-2 SD atau MI atau program paket A. Fase B, kelas 3-4. Fase D, C, kelas 5-6. Fase D, kelas 7-9. Yang SMP atau MTS atau program paket B. Fase E, kelas 10 SMA, SMK, MA atau MAK atau program paket C. Fase F, kelas 11 dan 12 SMA atau MA atau MAK program paket C. Berikut ini adalah beberapa catatan tentang CP untuk jenis satu jenjang. Pada PAUD, capaian pembelajaran bagi anak usia dini, fase fondasi, didasarkan pada 6 aspek perkembangan berikut: nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan nilai Pancasila.
Kadang aspek ini kemudian dirumuskan menjadi 3 elemen CP yang terintegrasi. Karena CP untuk dicapai di akhir partisipasi anak di satuan PAUD, maka pembelajaran tidak perlu dikunci menjadi capaian perusia, melainkan dilayani sesuai kebutuhan belajarnya. Pendidik tak perlu memiliki pengetahuan mengenai karakteristik perkembangan anak untuk memberi dukungan yang sesuai dengan anak usia dini. Kesinambungan pembelajaran dari PAUD ke SD, bagaimana satu nafas yang tidak putus sehingga kemampuan fondasi yang tertuang dalam CP fase fondasi CP untuk PAUD dapat terus dibangun dengan menggunakan CP fase A. Prinsip ini bertujuan agar setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi. Untuk melakukan hal tersebut telah disusun 6 kemampuan fondasi. 6 aspek kemampuan fondasi ini bukanlah capaian pembelajaran ataupun kompetisi baru, melainkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dibangun pada setiap peserta didik melalui struktur kurikulum PAUD dan SD. 6 aspek kemampuan fondasi ini perlu dipahami sebagai jembatan yang memiliki 2 fungsi, yaitu 1. Memastikan peserta didik PAUD dapat melanjutkan prosesnya untuk memiliki kemampuan fondasi. 2. Memastikan peserta didik di jenjang pendidikan dasar yang tidak pernah melalui PAUD tetap mendapatkan haknya untuk dibina agar memiliki kemampuan fondasi. 6 aspek kemampuan fondasi. Pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kedua, kematangan emosional yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. 3. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 4. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. 5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. 6. Kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh membangun kemampuan fondasi dengan CP fase fondasi dan CP fase A, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Kemampuan fondasi, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan lingkungan belajar. Tujuan pelajaran di PAUD, elemen jati diri. Di SD, mata pelajaran Pancasila. Tujuan pelajaran, anak mengenali rutinitas yang ada di sekolah maupun di rumah. Di SD, peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Tujuan pelajaran di PAUD diturunkan dari elemen anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku, sedang di SD diturunkan dari elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Kemampuan fondasi, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Elemen jati diri. Tujuan pelajaran untuk di PAUD, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang banyak melibatkan gerak motorik kasar. Diturunkan dari subelemen anak menggunakan fungsi gerak motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengalaman. Untuk SD, mata pelajaran PJOK. Tujuan pelajaran peserta didik mampu menunjukkan keterampilan gerak dan lokomotor dan non-lokomotor sesuai dengan irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam gerak. Diturunkan dari elemen keterampilan bergerak. Kemudian tadi adalah contoh dari CP fase fondasi dan CP fase A. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.